Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar materi PJOK kelas 3, tema 1, subtema 1 tentang kombinasi gerak dasar merangkak dan berlari. Namun sebelum itu, Pak Guru ingin menyampaikan judul materi di tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Materi PJOK-nya kombinasi gerak dasar lokomotor, merangkak, dan berlari. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah setelah mengamati, anak-anak dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati, anak-anak diharapkan dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mengamati, anak-anak dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan jalan dan lompat sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam bentuk permainan kijang dan rusa dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah mengamati, anak-anak diharapkan dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan jalan dan lompat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam bentuk permainan kijang dan rusa dengan percaya diri. Itulah 4 tujuan pembelajaran hari ini. Semoga setelah menonton video ini atau video pembelajaran ini, anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, selanjutnya, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh gambar Edo sewaktu masih kecil dan gambar Edo setelah ia dewasa. Sewaktu masih kecil, Edo sangat kesulitan dalam memegang botol susunya. Seringkali botol susu yang Edo pegang jatuh ke bawah dikarenakan tangan Edo belum kuat untuk memegang benda yang lebih berat. Sementara itu, setelah dewasa, Edo sudah dapat memegang botol minuman atau gelas susunya sendiri dikarenakan tangan Edo sudah kuat dan dapat memegang beban yang lebih berat. Inilah bentuk dari pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, berikutnya Pak Guru akan berikan contoh lagi bentuk pertumbuhan dan perkembangan seperti yang ada di gambar. Ini adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan.
di mana pertumbuhan dan perkembangannya yaitu sewaktu kecil kita hanya bisa bergerak atau berpindah tempat dengan cara merangkak. Namun setelah dewasa kita sudah dapat berjalan menggunakan dua kaki ataupun bahkan kita sudah dapat berlari. Itulah contoh pertumbuhan dan perkembangan. Berikut ini Pak Guru akan contohkan gerakan merangkak seperti sewaktu kita masih bayi dan gerakan berlari setelah kita dewasa. Baik anak-anak semuanya, berikutnya adalah kombinasi gerak dasar lokomotor. Tadi anak-anak sudah melihat video Pak Guru melakukan gerak kombinasi gerak dasar merangkak dan berlari. Selanjutnya adalah kombinasi gerak dasar berjalan dan melompat dalam permainan kijang dan rusa. Jadi, gerak berjalan dan melompat dapat kita praktekkan dalam bentuk permainan kijang dan rusa, seperti yang ada pada gambar di video ini. Nah, lalu bagaimana cara bermain permainan kijang dan rusa? Coba anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini ya. Ini adalah permainan kijang dan rusa. Cara bermainnya adalah yang pertama, anak-anak berdiri dalam dua baris dan saling berhadapan. Yang kedua, buatlah garis di depan kedua baris tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Yang ketiga, deretan satu diberi nama rusa dan deretan satunya diberi nama kijang. Kemudian yang keempat, apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Dan yang kelima, apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. Dan yang terakhir, keenam,
Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Itulah cara bermain permainan kijang dan rusa. Nah, yang perlu anak-anak ingat adalah dalam permainan kijang dan rusa terdapat gerak kombinasi berjalan dan melompat. Baiklah anak-anak, jadi cukup sekian video materi pembelajaran PJOK hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you next time.